Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Harvest dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan kami dalam pembelajaran keamanan pangan, penyimpanan, dan penggunaan. Kali ini kita akan belajar materi tentang pengujian organoleptik. Dengan tujuan pembelajaran: A. Siswa dapat menerapkan prinsip pengujian organoleptik. B. Siswa dapat melakukan pengujian organoleptik dengan materi sebagai berikut. 1. Prinsip pengujian organoleptik. Dikenal dua macam pengujian mutu bahan hasil pertanian, yaitu pengujian secara kualitatif dan pengujian secara kuantitatif. Pengujian kualitatif biasanya dilakukan secara organoleptik. Pengujian organoleptik adalah suatu metode pengujian dengan menggunakan indera penciuman dan indera peraba yang dilakukan oleh seorang yang telah terlatih. Pengujian organoleptik digunakan untuk menentukan kualitas atau mutu bahan hasil pertanian yang berkaitan dengan tekstur, warna, rasa, dan bau. Istilah dan definisi yang digunakan dalam pengujian organoleptik atau sensori adalah sebagai berikut. Lembar penilaian atau score sheet adalah alat bantu untuk membimbing panelis dalam menilai mutu suatu produk melalui spesifikasi yang menguraikan tingkatan mutu berdasarkan nilai. Panelis, orang yang bertugas menilai spesifikasi mutu produk secara subjektif. Panelis non-standar, orang yang belum terlatih dalam melakukan penilaian dan pengujian organoleptik atau sensori. Panelis standar, orang yang mempunyai kemampuan dan kepekaan tinggi terhadap spesifikasi mutu produk serta mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang cara-cara menilai organoleptik atau sensori dan lulus dalam seleksi pembentukan panelis standar. Pengujian organoleptik adalah pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu ikan hidup dan produk perikanan yang segar utuh. Pengujian sensori merupakan cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk melihat mutu produk perikanan yang sudah mengalami proses pengolahan. Uji deskripsi atau deskripsi tes merupakan metode uji yang digunakan untuk mengidentifikasi spesifikasi organoleptik atau sensori suatu produk dalam bentuk uraian pada lembar penilaian. Uji hedonik atau hedonic test merupakan metode uji yang digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap produk dengan menggunakan lembar penilaian. Uji skor atau scoring test merupakan metode uji dalam menentukan tingkatan mutu berdasarkan skala angka 1 sebagai nilai terendah dan angka 9 sebagai nilai tertinggi dengan menggunakan lembar penilaian. 2. Melakukan uji organoleptik. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian organoleptik atau sensori adalah: 1. Peralatan preparasi contoh, yaitu A. Alat memasak, B. Kotak berinsulasi, C. Exhauster, D. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, E. Wadah bertutup, F. Refrigerator, dan G. Freezer. 2. Peralatan pengujian antara lain: A. Meja dan kursi pengujian, B. Wastafel dan kran air yang dilengkapi dengan lap tangan dan sabun, C. Tisu polos berwarna putih dan tidak berbau, D. Gelas, E. Garpu dan sendok stainless steel, F. Piring, G. Wadah, H. Pisau, dan I. Talenan. Adapun persyaratan pelaksanaan uji organoleptik sensori yaitu:
1. Kondisi ruangan. A. Laboratorium pengujian organoleptik atau sensori terletak di lokasi yang tenang dan bebas dari pencemaran yang dapat mengganggu panelis. B. Laboratorium pengujian organoleptik atau sensori terbagi atas dua bagian, yaitu ruang pengujian yang terdiri dari bilik pencicip dan ruang dapur pengujian yang mempunyai saluran pembuangan yang memenuhi syarat sanitasi dan higien. C. Bilik pencicip dibuat bersekat-sekat untuk mencegah hubungan antar panelis baik secara langsung maupun tidak langsung. Laboratorium organoleptik atau sensori minimal mempunyai 6 buah bilik pencicip untuk 6 orang panelis. 2. Waktu pengujian. Pelaksanaan uji organoleptik atau sensori dilakukan pada saat panelis tidak dalam kondisi lapar atau kenyang, yaitu sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 11 dan pukul 14 sampai dengan pukul 16 atau sesuai kebiasaan waktu setempat. 3. Jumlah panelis. Jumlah panelis minimal panelis standar dalam satu kali pengujian adalah 6 orang, sedangkan untuk panelis non-standar adalah 30 orang, dengan syarat-syarat panelis sebagai berikut. A. Tertarik terhadap uji organoleptik sensori dan mau berpartisipasi. B. Konsisten dalam mengambil keputusan. C. Berbadan sehat, bebas dari penyakit THT, tidak buta warna, serta gangguan psikologis. D. Tidak menolak terhadap makanan yang akan diuji. E. Tidak melakukan uji 1 jam sesudah makan. 4. Penyajian contoh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum penyajian contoh yaitu: A. Produk olahan yang perlu dimasak dapat dilakukan dengan cara perebusan, pengukusan, penggorengan, dan pemanggangan. Pengukusan dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius dengan membungkus produk dalam aluminium foil. Penggorengan dilakukan pada suhu 140 derajat Celcius dengan menggoreng produk dalam minyak goreng non-curah. Waktu pemasakan sangat bervariasi, sesuai dengan ukuran, jenis produk, dan peralatan yang akan digunakan. B. Pelelehan terhadap produk beku dilakukan dengan menghindarkan kontak langsung dengan air, misalnya membungkus produk dalam plastik atau aluminium foil. C. Penyajian contoh mewakili produk yang akan diuji, baik bentuk maupun ukuran. D. Penyajian contoh dalam wadah yang sama, baik ukuran, bentuk, maupun bahan. E. Pengujian contoh yang diuji pada suhu tertentu disiapkan sedemikian rupa sehingga suhu produk yang diinginkan tidak berubah pada saat pengujian berlangsung. F. Pengkodean terhadap contoh yang disajikan menggunakan angka untuk menghilangkan dugaan oleh panelis terhadap mutu produk yang akan diuji. Angka yang digunakan terdiri dari 5 digit dan diambil secara acak. Demikian penjelasan materi tentang pengujian organoleptik. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.